Teman-teman, untuk tiket pesawat ada 2, ya ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman silakan di sini ada yang namanya, ini apa, kayak gambar telegram ya. Nah, pesawat. Oke, teman-teman klik maka nanti langsung masuk ke flight class. Nah, di sini kita lihat sebentar. Nah, ini ya, ini tampilannya flight class, teman-teman. Kalau di dalam gambar, ya di gambar ini, nah ini ada tulisannya ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini sama dengan ini, ya. Oke, gunanya untuk apa? Nanti saya kasih tahu. Ketika diklik maka dia akan muncul seperti tadi. Nah, sama ya? Oke. Ini ada aja yang nanya. Kemudian di sini sebelahnya ini ada flight. Ini sama aja dengan cari tiket cepat. Cari tiket cepat. Teman-teman klik menu di sini yang sebelah kiri. Oke, kita lihat. Di sini ada cari tiket cepat. Ya, cari tiket cepat itu sama dengan yang ada di depan tadi. Ketika kita klik cari tiket cepat, maka nanti otomatis seperti ini. Tampilannya lebih mudah, ya. Seperti teman-teman kalau belanja ke Traveloka ya kayak gini, lebih mudah. Oke, nah ini cari tiket cepat, ya. Contoh kita misalkan mau dari Jakarta. Nah, pastikan ini di bawah harus sudah muncul seperti ini. Jakarta, misalkan cek YK ya. Kemudian kemana? Misalkan mau ke Denpasar, oke Denpasar atau DPS. Ya tanggal pergi. Oke, silahkan teman-teman di sini tanggal perginya ditulis, misalkan tanggal 31, input saja. Nah, kalau di sini, kalau dicari tiket cepat itu belum bisa disetting pulang pergi, belum bisa. Ya, belum bisa. Kemudian di sini ada dewasa 12 tahun, kemudian anak-anak 2 sampai 11 tahun, kemudian di sini ada bayi ya. Silakan teman-teman dipilih anaknya berapa, kemudian dewasanya berapa. Silakan. Di sini maksimal 7 ya. 7 pemesanan untuk dewasa. Oke, kemudian di sini mau semua kelas silakan. Nah, kalau sudah silakan teman-teman klik ini, cari jadwal. Oke, cari jadwal. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kalau diklik ini, maka nanti bisa kelihatan tuh. Ya. Nah, teman-teman ya, paling murah, paling tinggi misalkan. Kemudian teman-teman di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana bila perlu lebih dari 7 orang? Nanti ya. Nanti saya akan kasih tahu. Ini saya membahas dulu untuk yang cari tiket cepat dulu. Teman-teman, kalau saya sarankan sih teman-teman untuk membeli tiket pesawat, silakan gunakan flight class. Ya, flight class. Tapi apakah tidak boleh menggunakan cari tiket cepat? Boleh, tapi teman-teman jangan heran kalau teman-teman menggunakan flight class menggunakan cari tiket cepat ini tiba-tiba ada perubahan harga. Tiba-tiba ada perubahan harga. Oke, saya jelaskan menu-menu yang ada di sini. Di sini ada detail penerbangan, ketika diklik teman-teman akan kelihatan, ya. Nah, ini misalkan jamnya, kemudian di sini sampai jam berapa. Ini contoh melayani customer ya. Ibu Nafisa, saya membeli tiket pesawat dari Jakarta ke Denpasar. Tapi saya mau pakai Tranusa. Oke, Tranusa. Mau yang jam berapa? Oh, saya mau malam. Oke, silahkan malam. Cari. Ya, misalkan, oh saya cari yang 19.40. Sip. Nah, teman-teman kasih tahu. Bu, ini ada yang jam 19.40 dari Jakarta ke Denpasar, non-stop artinya tidak berhenti atau langsung. Berapa perjalanannya Bu Nafisa? Perjalanannya sampai ke sana, di sini ada 1 jam 45 menit. Teman-teman harus paham, ya. Kemudian di sini ada bagasi. Ada bagasinya. Oke, teman-teman, lihat. Ya, kemudian di sini ada sisa seatnya kelihatan, kemudian di sini ada harganya. Kalau sudah ada harga seperti ini, jangan sampai salah ngasih informasi. Jangan sampai bilang kayak gini, Bu, ini 699.910. Kalau misalkan saya pesennya besok, Bu Nafisa bisa nggak? Harganya masih tetap nggak? Masih, Bu. Masih tetap, ya. Nggak bisa bilang seperti itu kalau untuk tiket pesawat. Karena apa? Karena 2 menit kemudian, 1 menit kemudian, teman-teman, namanya tiket pesawat itu bisa berubah harga kapanpun. Itu tiket pesawat. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi kalau misalkan mereka itu nanti ada perubahan harga dan kita tidak repot menjelaskan?
Bu, untuk saat ini nih ya, 699.910. Saya coba booking ya. Ibu kira-kira udah yakin dengan ini? Takutnya nanti ada perubahan harga. Kalau misalkan nanti ada perubahan harga, nanti saya kasih tahu, udah. Jangan sampai teman-teman ketakutan. Ketakutan apa? Misalkan, apa, kok harga kita jadi berubah ya, atau kita misalkan, apa, diprotes misalkan sama pelanggan, "Kenapa? Baru juga sebentar udah berubah." Bukan kita yang ngurusin, itu sudah dari maskapai, jadi jangan banyak protes, ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada, jamnya, tanggalnya, keberangkatannya. Dari sini ada, dari Jakarta itu di terminal berapa, jangan sampai teman-teman nggak tahu. Bu Nafisa, saya itu di Jakartanya di terminal berapa? Terminal 3. Kemudian di sini, 1 jam 45 menit ya, tadi udah dikasih tahu, ada bagasi enggak? Oh, sebentar dulu, saya cari dulu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ini sudah lengkap nih, bagasinya ada berapa ya. Kemudian di sini bagasi itu di bawah, di perut apa ya, di bawah maskapai ya. Nah nah kemudian di sini ada cabin. Cabin itu di atas, ya, di atas. Bawa aja ke pesawatnya di tank-tank gitu ya, simpen di atas tempat duduk, itu namanya cabin. Jangan sampai ditanyain cabin nggak ngerti. "Cabin-nya berapa?" "Cabin yang mana ya, Bu?" Aduh jangan ya. Nah ini cabin itu di atas. Seperti itu. Kemudian di sini ada ekstra bagasi, berarti harus, misalkan teman-teman itu, customer-nya itu mau nambah bagasi, bisa nggak? Nah itu ya silahkan bisa, teman-teman bisa menambah bagasi untuk customer-nya. Tapi harus berbayar, ya kalau melebihi dari 20 kilo. Oke, kemudian di sini untuk di Denpasarnya nanti ada di terminal 1 gitu ya, teman-teman kasih tahu. Kalau sudah silakan diklik pesan. Nah, diklik pesan kemudian nanti ditulis namanya, ya, ditulis namanya, jangan sampai salah. Kemudian di sini untuk mister, untuk gender. Nah, ini teman-teman ya. Ini mister, misternya ini kalau misalkan kalau misalkan ini di Indonesia itu nggak jadi masalah, tapi jangan kebiasaan, ya. Ini biasanya kalau Indonesia masih oke lah, misalkan salah gender gitu ya, masih oke, tapi kalau ke luar negeri jangan sampai ya. Oke, tapi jangan dibiasakan, walaupun di Indonesia juga silakan teman-teman tulis yang benar, gendernya, nama lengkapnya ya, jangan sampai salah. Kemudian di sini ada paspor, silakan masukin, expire, nik silakan, ya. Apa, expire pasport ya silakan dimasukin. Detail pemesanan silakan teman-teman ditulis ya, ditulis nomor handphonenya, emailnya. Nah, untuk email ini silakan boleh menggunakan emailnya customer atau email teman-teman ya. Kemudian di sini ada proteksi perjalanan, mau pakai proteksi perjalanan atau tidak, silahkan nanti tanyakan ke customer-nya. Mau pakai proteksi perjalanan enggak? Mau. Kalau misalkan mau, nanti teman-teman juga akan mendapatkan komisi dari proteksi perjalanan ini, ya. Oke, kemudian kalau sudah di sini ada harga-harganya, kalau sudah tinggal di booking now. Kalau sudah booking now dan harganya tidak berubah, maka misalkan sudah keluar ya, misalkan kode booknya sudah keluar. Kalau kode booking sudah keluar dan harganya masih tetap segini, berarti tidak berubah harganya. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba klik kok harganya berubah, maka udah ada perubahan harga dari maskapainya, ya. Kalau untuk ini simple, untuk cari tiket cepat. Nah, saya akan membahas untuk mencari tiket menggunakan, flight class. Ini lumayan ya, agak-agak membutuhkan waktu. Oke, perhatikan di sini. Boleh pakai ini atau boleh menggunakan ini nih, ada produk dan jasa, kemudian klik pesawat. Oke. Di produk dan jasa dan pesawat ini, di menu pesawat ini ada cari tiket cepat, kemudian ada booking tiket. Nah, booking tiket ini itu sama aja dengan flight class. Menunya sama, ya, seperti ini. Oke, saya akan coba yang ada di sini. Booking tiket. No, muncul ya, sama ya. Mau diklik di atas juga boleh. Perhatikan ya, kalau tadi menggunakan cari tiket cepat, maka tidak bisa pulang pergi. Nah, maka saya akan kasih tahu, kalau di flight class ini kelebihannya adalah teman-teman bisa langsung pesan pulang pergi atau PP, ya, PP biasanya. Teman-teman silakan tinggal diklik aja. Misalkan contoh, dari Jakarta, ya, CGK ke mana? Surabaya. Oke, ke Surabaya. Misalkan tanggal perginya berapa? Tanggal 31 Juli. Nah, kalau ini return itu tidak kalau ini tidak diklik, maka ini tidak bisa ditulis. Perhatikan.
Nah, nggak bisa ya? Oke. Kalau misalkan ini tidak diklik reason-nya, maka nanti otomatis ini tidak bisa diklik. Tidak bisa ditulis. Tapi kalau ini diklik, maka ini bisa. Ya. Nah, ini kalau mau peluang pergi. Oke, kalau sudah ini nggak usah pulang pergi ya. Sekali jalan aja. Kemudian di sini dewasa anggap aja 1. 1. Nah, teman-teman di sini perhatikan, kalau misalkan teman-teman itu mau membandingkan. Contoh, ada orang yang membeli tiket pesawat ke kita, kemudian dia bilang, "Coba deh Lion Air Asia kira-kira berapa harganya?" Nah, teman-teman bisa sekaligus ya, bisa sekaligus untuk ngecek harga. Caranya bagaimana? Diklik ini tanda plusnya, diklik ya, diklik tanda plusnya, klik. Nah, kemudian Air Asia-nya diklik juga. Nah, gitu. Atau misalkan mau Citylink, klik. Nah, gitu ada tiga maskapai silahkan bisa diklik untuk melihat harga. Tapi jangan sekali-kali teman-teman itu memaksakan kehendak dari customer. Customer itu pingin Citylink, tapi sama teman-teman dipaksa pingin Lion, ya nggak mau. Gitu ya. Oke, di mana ini, Kas? Tanda koma pada rupiahnya. Oke, Pak Musa nanti bisa, ke-chat aja ya, ke-chat aja langsung. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman itu, "Oh, Bu, saya pingin seperti ini, perubahan seperti ini, di dalam sistem," langsung ke admin kita atau ke handphone saya juga boleh, ya, ke admin langsung juga boleh. Nah, ini Lion-nya sudah kebuka, kemudian di sini juga ada, Citylink sudah, apalagi tadi? Air Asia tadi udah kebuka belum? Air Asia ya, tadi saya buka Air Asia. Oh, oh nggak ada penerbangan ya. Oke, kemudian kita lihat. Saya jelaskan. Nah, ini ya. Ada harga murah, ada harga mahal, ada potongan harga. Sebenarnya harga itu tidak ada yang murah, ya. Harga ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat. Yang membuat murah adalah trik marketing masing-masing. Contoh, tiket.com, Traveloka memberikan potongan harga itu trik marketing sebenarnya. Ya, trik marketing mereka. Ada poin-poin dan segala macam. Nanti saya jelaskan deh ya, Pak sebentar ya. Saya langsung fokus ini aja dulu. Oke, perhatikan. Tidak ada harga murah sebenarnya. Harga itu kita sama. Yang membedakan adalah cara jualannya, cara marketingnya. Oke, Jakarta Bali tanggal 30 Juli. Nah, kita samakan ya. Oh, 31. Oke, sorry. Oke, tanggal 30. Nah, ini. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini kalau pertanyaan tadi dari Pak Dwi ya. Kalau misalkan lebih dari 7 orang itu bagaimana? Nah, keunggulan dari kita, sistem kita adalah kita bisa mengetahui kalau misalkan kita booking grup itu bagaimana. Ada 40 orang, ada 30 orang itu bagaimana. Apakah 40 orang itu kita harus lapor ke ke admin untuk membookingkan grup? Kalau 40 orang, 30 orang masih oke lah teman-teman bisa booking sendiri. Ya, booking sendiri di sini tanpa harus melalui admin. Caranya bagaimana kalau grup? Ya, nanti saya kasih tahu. Bentar ya. Ya, siap. Sebentar. Nah, ini tanggal 31 Juli, berarti kurang 10 hari lagi ya, 10 hari lagi. Oke, saya nanti akan cek yang 2 bulan ke depan. Sebentar, perhatikan di sini. Oke, ini cara membacanya, teman-teman. Ini harus udah paham ya, dari mana ke mana. Kemudian di sini ada pesawatnya apa. Nah, ini ada juga dari mana ke mananya, udah ada. Kemudian jam berapa sampainya. Ini teman-teman udah paham. Kalau ini satu baris, berarti langsung. Tidak ada berhenti atau tidak transit. Ya. Nah, ini satu baris ya. Maka di sini langsung tidak ada transit. Tapi kalau di sini 2 baris seperti ini, nomor 32 ya, ada batik, ada super airjet, berarti ini transit. Ya, ini juga transit. Kalau ada transit kayak gini bagaimana cara menjelaskannya? Perhatikan. Misalkan nih, pilih yang ini, ya.
pilih yang ini, misalkan yang lainnya yang langsungnya itu sudah habis, ada customer pilih yang ini. Bu Nafisah, ini dari Jakarta ke Denpasar jam berapa sampai jam berapa? Kemudian sampai ke Surabaya nanti jam berapa? Nah, teman-teman harus paham ya. Ini dari Jakarta jam 4.45 sampai ke Denpasar jam 7.35. Itu berarti 1 jam 50 menit sampai ke Denpasar. Kemudian dari Denpasar nanti langsung ke Surabaya. Jam berapa? Jam 8.35. Berarti kalau jam 8.35 ini nggak terlalu jauh ya. Nah, kalau misalkan terlalu jauh sampai hari-harian, sampai transitnya itu dari pagi sampai malam misalkan bahkan sampai besok itu gimana? Ya teman-teman harus kasih tahu ke mereka juga ya bahwa ada transit jam segini sampai jam segini. Oke, kemudian nah ini sampainya. Maka kalau kayak gini ini namanya transit. Kalau transit ini teman-teman itu harus pilihnya ini kan namanya subclass ya. Nah, teman-teman harus diambil 2 kayak gini. Ya, harus diklik dua-duanya. Yang 0 ini sama yang ini baru keluar harga. Tapi kalau yang langsung ini nggak harus 2 karena ini satu baris ya. Nah, satu baris. Oke. Perhatikan. Ini ada kelas promo, ada ekonomi, ada bisnis. Nah, di sini ada 0, 0, ada 9, ini apa? Ini seat teman-teman. Ya. Berarti masih ada seatnya. Kalau misalkan ini 0 berarti udah nggak ada. Nah, di sini ini yang bisa ada U, O, R ya. Ada Q. Nah, ini namanya subclass. Oke, kita klik misalkan. Nah, ini karena udah ada di subclass M. Nah, kita klik. Oke, maka nanti akan langsung keluar harga. Jadi tidak 2, beda sama ini. Kalau ini kan 2 ya. Diklik dua-duanya maka baru keluar harga. Tapi kalau misalkan ini ini transit, kemudian di sini cuma dikliknya yang satu aja, maka nggak keluar harganya. Ya, seperti itu. Ini sangat berpengaruh, subclass ini sangat berpengaruh harga. Misalkan ini sama ini, harganya ini. Tapi kalau ini sama ini, beda lagi harganya, lebih mahal. Ya, lebih mahal. Semakin ke kanan, ya semakin ke kanan itu semakin mahal harganya. Oke, kita lihat. Nah, di sini harganya 839.880. Di sini sudah ada bonusnya 13.950. Ya, sudah ada bonusnya. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau pilih kursi, teman-teman itu silahkan nanti pas di check-in ya, di check-in kan. Silahkan nanti teman-teman bisa pilih kursi tapi ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, itu biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak. Teman-teman nanti kelihatannya itu akan di check-in-nya, itu akan kelihatan. Nanti di menu juga ada. Oke, tadi saya lupa lagi pertanyaannya. Sebentar ya. Oke. Sebentar, mana tadi? Oke. Nah, kita akan melihat di sini juga. Teman-teman, nah ini tadi yang saya bilang. Harganya ada yang murah, ada yang mahal. Tiket.com, Traveloka. Bagaimana untuk mensiasati kita untuk menjelaskan ke mereka bahwa tiket kita juga murah. Ya, maksudnya ya bukan nggak murah. Kita sebenarnya tidak sama dengan mereka. Tapi bedanya, mereka itu kan ada poin-poinnya, kayak gitu ada potongan, ya kan? Tapi nggak selamanya ada potongan. Contoh gini. Ada orang membeli tiket pesawat 10, ya, 10 orang. 10 orang ini atau 20 orang atau misalkan grup. Nah, itu nggak mungkin kalau semuanya itu dapat potongan semuanya di dalam tiket.com atau di Traveloka. Nggak mungkin Traveloka atau tiket.com itu nggak punya untung. Itu nggak mungkin. Pasti mereka juga ingin punya untung. Nah, hanya saja kalau hanya beli 1, beli 2 itu ada potongan misalkan, yaitu hanya untuk pelanggan setia dia. Ya, pelanggan. Nah, kalau kita itu sudah dapat keuntungan. Nah, itu bedanya. Kalau dia itu bentuknya adalah potongan poin-poin ya, tapi nggak bisa digunakan untuk melayani pelanggan-pelanggan kita, nggak bisa untuk bisnis itu nggak bisa. Kalau kita belanja ke tiket.com. Kecuali kalau misalkan hanya satu contoh. Bu Nafisa ini ada yang membeli tiket pesawat, tapi di tiket.com lebih murah. Loh teman-teman itu bisnis loh pengen untung. Kalau hanya ada orang membeli pesan hanya satu misalkan gitu ya. Satu, kemudian di sana itu ada potongan, ya udah nggak apa-apa pakai aja tiket.com, keuntungan teman-teman lebih besar.
Tapi contoh, kalau teman-teman itu ada yang membeli grup 30 orang, 20 orang, nggak mungkin teman-teman itu misalkan di sana itu harganya sama, dapat keuntungan juga di sana, nggak bisa. Itu hanya untuk 1 atau 2 orang. Nah, tapi karena teman-teman di sini adalah pembisnis, ya tujuan kita adalah orang-orang yang membeli tiket pesawat dengan apa customer yang banyak, ya ini sistem kita dapat komisi. Oke, nah kita lihat ini Super Airjet. Perhatikan, Super Airjet jam 4.45 di sini di Traveloka harganya 775.700. Oke, ya kita lihat jam berapa ini? 14.45. Oh, jam 4.45 ya. Ini saya samakan. Ini Super Airjet jam 4.45 ini sold out ya. Oke. Nah, ini ada di atasnya ya. Oke, di atasnya. Kita lihat jam 4.45. Kita lihat dia ada di M. Kita klik ya. Nah, dia ada di subclass M. Sambil saya lihat baca. Ini apa? Teman-teman. Untuk pilih kursi itu bukan di sini. Ya, nanti ada di teman-teman itu ada di check-in online. Ya, di check-in. Oke, kita lihat teman-teman. Coba teman-teman dihitung. Di sini ada potongan komisi 3.800 ya. 3.800. Berarti di sini kalau 775 700 ditambah 3.800 berapa? Oke, 779.500 ya, 779.500. Oke. Ini Super Airjet bentar. Ini Jakarta. Oh, ini salah. Ini ke Surabaya. Ini ke Denpasar. Nggak nyambung ya. Sebentar. Saya samakan dulu. Ini Jakarta Denpasar. Ini Jakarta Denpasar. Nggak nyambung. Ini nggak nyambung ininya. Harganya. Saya rubah dulu ya. Denpasar. Oke. Kita lihat. Oh iya. Oke, jam 4.45 kita lihat. Nah, saya jelaskan ini kebetulan di sini subkelasnya ada 1. Oke, perhatikan ya, saya jelasin. Oh, iya Pak Musa, siap. Teman-teman perhatikan di sini sudah keluar. Harganya yaitu 779.500. Sama atau sama? Sama ya dengan Traveloka kalau ditambahkan. 775.700 ditambah 3.800 artinya harganya sebenarnya 779.500. Harganya sama atau sama? Sama ya. Kalau kita ada yang beli, Bu Nafisah, saya membeli tiket pesawat dari Denpasar ke ini. Harganya berapa di Bu Nafisah? 779.500. Loh, di Traveloka 775.700. Oke. Itu belum saya diskon loh ya. Saya diskon ya. Saya diskon. Harganya hanya berapa? Misalkan kita ambil misalkan 774.000. Oke, 774.000. Berarti komisi kita dipotong berapa? Kita lihat komisinya berapa? 8.000. Kalau kita lihat komisi Traveloka itu dipotong 3.800. Kita punya keuntungan 8.000. Kita ingin bersaing dengan Traveloka, kita kasihkan ke customer. Pak, saya kasih harganya 774.000 deh. Masih oke nggak? Masih ada untung kita. Ya, masih ada untung. Nah, itu silahkan bisa gunakan cara seperti itu. Dan di sini subkelasnya tinggal 1. Jadi, kalau misalkan ada orang membeli tiket pesawat, dia minta yang ini, buru-buru minta KTP-nya. Pak, ini tinggal 1 subkelasnya. Seatnya tinggal 1. Ya, biar harganya itu masih murah, cepat booking sekarang. Tiba-tiba ada juga yang booking di Traveloka. Maka ini sudah habis. Maka kalau ini sudah habis, ini tidak ada, jadi 0, maka nanti akan langsung lari ke subkelas berikutnya.
yaitu di Q. Maka harganya tidak segini lagi, yaitu 779.500 ini akan berubah, kita cek. Semakin ke kanan, semakin mahal. Oke, semakin ke kanan, semakin mahal. Menarik nih materi, oke. Menarik materinya, ya, asal paham. Tapi insya Allah teman-teman, kalau teman-teman paham ini dan teman-teman bisa jual, insya Allah ini bisa mendapatkan income bagi teman-teman. Nanti saya kasih tahu ya, ada orang yang komisinya lumayan. Oke, ini perhatikan, berubah ya. Berubah harganya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang membeli tiket pesawat ini dan teman-teman sudah tahu di sini tinggal satu, cepet-cepet minta KTP-nya. Bu, ini tinggal satu, harga 779.500-nya. Saya booking sekarang ya Bu. Saya minta KTP-nya. Terserah Ibu mau nanti di-issue atau tidak. Yang penting saya sudah amankan dulu. Tapi kalau Ibu tidak di-issue, ya udah nanti saya cancel aja. Ya kasihan yang lainnya bisa butuh. Kalau ini misalkan sudah di booking, berhasil sama teman-teman, sudah keluar kode booking. Nah, kita coba booking ini ya. Oke, kita klik yang sebelah sini. Caranya teman-teman, perhatikan ini. Kalau sudah pilih yang ini, teman-teman klik ini. Ini biasanya yang jadi masalah teman-teman. Ya. Nah, teman-teman kalau ini belum di checklist, maka tidak bisa booking. Kalau sudah pilih ini, silakan di checklist. Bu, kalau saya mau ganti yang lainnya bisa nggak? Bisa. Kita klik misalkan yang ini ya, klik ya. Maka ini checklistannya akan hilang sendiri. Ya, checklistannya ini akan hilang sendiri. Oke, saya mau pilih ini aja deh yang tadi. Oke, pilih yang ini aja ya. Yang tinggal satu. Tapi kalau kita kasih harga ditambah dengan insurance travel, Bu, itu keuntungan kita juga. Ya, betul. Ada keuntungannya juga nanti kalau kita pakai travel insurance-nya. Tapi tanyakan dulu ke customer, takutnya nanti loh tadi harganya segini, kok jadi segini. Kalau teman-teman tambahkan insurance-nya, maka ada tambahan biayanya 20.000. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Makanya jangan ngantuk. Kalau teman-teman semangat, saya lebih semangat ya. Nah, di sini tinggal satu, kita akan coba booking. Nah, sini ya. Kalau kita sudah pilih yang ini, kemudian dicentang yang ini, berarti itu yang kita pilih. Maka kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat ke bawah, ini adalah pilihannya otomatis. Tapi kalau tidak dicentang, di sini nggak akan muncul ya. Kalau di sini tidak dicentang. Kita lihat. Oke, sini lihat ya. Oke, ya ini ya. Makasih Pak Busnanil. Ini ya, perhatikan. Nanti teman-teman cek lagi. Ini Super Airjet. Flight namanya apa? Ya. Ini kemarin ada yang jadi masalah. Oh ya, saya tadi belum jelaskan. Ya, ini lucu kemarin. Bu, ini saya nggak mau pakai Lion. Saya nggak mau pakai Lion. Tapi dia pinginnya pakai Super Airjet. Ternyata ya, setelah kita kasih tahu dia ketawa. Bu, ini Super Airjet itu masih Lion Group. Jadi kalau ibu nggak mau etiketnya ada Lion-nya, ya salah karena Super Airjet ini adalah Lion Group. Ibu kenapa pingin pakai Super Airjet? Super Airjet itu dalamnya bagus, masih baru gitu ya. Tapi dia nggak mau pakai Lion. Lion Group nggak mau. Ya gimana orang Super Airjet ini adalah Lion Group ya. Awas teman-teman. Jadi Super Airjet, Lion Air, Wing Air, Batik Air, Melindo Air, Thailand, ya ini teman-teman ini masih Lion Group. Ya, jangan sampai teman-teman juga, bukan Bu, Airjet, Super Airjet itu bukan Lion Group. Jangan sampai kayak gitu ya. Sekarang teman-teman udah tahu nih grupnya Lion Group. Oke. Nah, langsung sedikit lagi. Paling insya Allah jam 9:30 kita sudah selesai. Tapi teman-teman sudah bisa transaksi tiket pesawat. Amin. Ini flight kodenya, nah ini ya sudah tahu. Kemudian rutenya kemana? Jakarta, Denpasar. Info terminalnya sudah ada. Terminal di Jakartanya di terminal berapa? Di Denpasarnya terminal berapa? Kemudian keberangkatan ya 31 Juli. Jamnya jam berapa? Jam segini. Sampai sana jam berapa? Jam segini. Durasinya berapa jam Bu sampai sana? 1 jam 50 menit.
Ada bagasi enggak? Ada. Kalau nggak ada bagasi, teman-teman jangan sampai ngomong ada bagasi. Ya, di sini akan kelihatan. Kalau ada bagasinya, dia akan muncul. Kalau nggak ada bagasi, maka dia tidak akan muncul. Biasanya hanya kayak gini strip aja. Ya, subclassnya apa? T. T ini ya udah. Ya, harganya tuh lihat. Nah, di sini masih harga promo tapi udah terakhir. Ya, tapi kalau paling murah itu di V. Komisinya juga lebih kecil ya, semakin murah semakin kecil komisinya. Kemudian di sini, nah ini ada basicnya, ada teksnya. Jadi ini sudah ada pajaknya. Ya, ini harga total ini sudah termasuk pajak. Bonusnya sudah kelihatan dan di sini ada harganya, sudah muncul. Nah, di sini ada perlindungan. Nah, perlindungan ini biasanya ada customer yang memang dia tidak apa, nggak apa ya, nggak memikirkan tentang harga, yang penting ada jadwalnya. Nah, itu enak kalau memiliki customer seperti itu. Teman-teman kalau misalkan memiliki customer seperti itu, ya teman-teman tulis cari aja yang ekonomi misalkan di daerah sini. Ya, atau misalkan ada orang, saya pilih yang bisnis, ya udah pilih yang ini ya. Jangan sampai paksakan yang ini, gitu. Nah, ini bedanya apa? Biasanya ada yang paling belakang, ya, paling belakang, di tengah pesawat, di paling depan pesawatnya gitu. Lanjut. Siap, lanjut ya. Oke, ke bawah ini. Jadi teman-teman udah paham ya ini ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman pakai perlindungan silahkan diklik. Kalau enggak, maka enggak usah. Ya, saya pakai perlindungan ya. Oke. Iya, maksudnya oh penumpang. Ya, oke. Oh, ada penumpang yang iya. Kalau misalkan ada penumpang yang mau ya udah klik aja. Ya, klik aja seperti ini perlindungannya ya, Pak. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk pengisian. Ada perbedaan antara teman-teman ngisi data di flight class dengan yang dicari tiket cepat. Kalau cari tiket cepat itu langsung, namanya langsung. Tidak ada nama depan dan nama belakang. Tapi kalau menggunakan flight class itu ada nama depan, ada nama belakang. Ya, oke. Di sini udah teman-teman udah paham ya. Ingat kalau ke luar negeri jangan sampai salah. Harus benar. Tapi kalau ke Indonesia masih di domestik atau di seluruh Indonesia masih oke lah, masih dimaafkan, tapi jangan dibiasakan. Nah, kemudian di sini ada namanya. Contoh, nah ini penting perhatikan. Misalkan namanya Adi, Adi Adi Siswanto. Oke, Siswanto. Kalau ada dua nama, silahkan teman-teman tulis seperti ini. Kalau ada namanya tiga, misalkan Adi Siswanto, ya, Gagah misalkan. Adi Siswanto Gagah. Misalkan ya, maka silahkan tulis seperti ini atau Adi Siswanto Gagah. Nah, itu kayak gitu terserah. Ya, bisa. Kalau sudah, teman-teman silahkan di sini ada bagasi, ya. Di sini ada tambahan bagasi sebelah kanan. Kalau misalkan teman-teman ada tambahan bagasi, maka dapat komisi juga lagi teman-teman. Contoh, misalkan ada 10 kilo ya bagasinya. Oke, nah sebelum saya naik ke depan, nah saya akan jelaskan juga. Kalau teman-teman udah booking, kemudian ini tercancel, ya misalkan namanya Andi Siswanto Gagah atau yang dua nama aja lah ya, dua nama misalkan. Ya, sebentar. Adi Siswanto. Nah, oh ya, Bu, kalau namanya hanya Siswanto gimana? Kalau namanya hanya Siswanto, maka depannya Siswanto, belakangnya Siswanto lagi. Ditulis ulang, ya. Nah, ini anggap aja Adi Siswanto, kemudian di sini silakan tulis kontak detailnya siapa. Misalkan teman-teman siapa namanya ya atau Pak Adi Siswantonya juga boleh. Kemudian di sini emailnya silahkan ditulis, nomor teleponnya nomor telepon penumpang. Ingat ya, nomor telepon penumpang. Karena kalau ada reschedule, kalau ada apa-apa nanti yang dihubungi adalah penumpang. Oke, kalau sudah seperti ini silahkan nanti tinggal di booking saja. Oke, kita lihat. Kalau namanya cuma satu kata gimana? Nah, itu namanya tadi ya Mbak Fitri. Kalau namanya Fitri, berarti belakangnya tulis lagi Fitri. Nah, ini sudah di Pak Bustani udah ya. Kita tambah bagasi tiket yang keluar harga tidak sesuai dengan sistem Kakak.
Oke, sebentar ya. Nah, ini kalau misalkan mau nambah bagasi, ya, nambah bagasi, ini sesuai dengan permintaan customer ya. Ini kan sudah ada 20 bagasi tadi, ya, udah ada 20 bagasi. Ini saya kasih contoh kalau misalkan udah ada 20 bagasi tapi kopernya gendut ya. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman kayak kemarin jalan-jalan ke Thailand. Nah, siapa di sini yang kemarin ikut ke Thailand? Nah, pulangnya itu kopernya gendut-gendut. Nah, maka silahkan nanti ditambah bagasi seperti ini. Ya, saya hanya jelaskan saja ya Pak, kalau nggak ditambah bagasi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tanyakan aja ke customer-nya, mau nambah bagasi nggak? Kan nanti dapat komisi juga. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau sudah ada kode seperti ini, berarti tidak ada perubahan harga. Ya, oke, tidak ada perubahan harga. Ini harganya adalah 1.139.500. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Teman-teman klik kode bookingnya, ini diklik. Oke, kita akan lihat rinciannya. Ini adalah kode bookingnya, ini tanggal bookingnya, ini tanggal expirednya, ini status tiketnya. Oke, waiting artinya belum lunas. Kemudian di sini ada expirednya. Expirednya kapan? Oh, ternyata lumayan ya. Sekarang tanggal 19 Juli. Nah, ini jam 9.23. Nah, ini expirednya jam 12 jam 1 kurang ya, jam 12 lebih ya, atau mau jam 1 pagi. Nah, ini perhatikan. Jadi teman-teman itu harus sudah di issued nih sebelum jam ini. Oke. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, misalkan ini ada booking tiket itu jam 21.23, maka teman-teman itu kalau menggunakan Bank BCA itu nggak bisa top up ya, maka silakan gunakan virtual account misalkan. Ya bisa ya, bisa. Nah, tapi kalau teman-teman Bank Mandiri itu masih oke lah, teman-teman masih bisa top up. Nah, kecuali kalau teman-teman memang sudah memiliki saldo. Dan ingat, teman-teman jangan sampai issue tiket pesawat sebelum ada pembayaran dari customer. Takutnya customernya itu nggak jadi pergi, maka nanti teman-teman yang rugi. Jangan sampai issue tiket pesawat sebelum customer transfer. Kecuali lah mungkin teman-teman kerjasama dengan instansi ya, dengan instansi. Nah itu beda lagi teman-teman. Ada perjanjian mungkin ya. Oke. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada detail penerbangannya ya, durasinya, kemudian ini tag promo ya. Ini promo yang terakhir yaitu di tag ya. Oke, kemudian di sini ada ini ada total segini. Kenapa? Karena ada tambahan asuransi, kemudian bagasi, ya. Kemudian di sini ada pajak. Artinya itu harga tiket pesawat yang tadi itu tidak berubah ya. Jadi tadi kan ada di seatnya itu tinggal satu. Nah, itu kita yang dapat tadi. Nah, berarti harganya tidak berubah. Hanya berubahnya karena ada tambahan bagasi dan asuransi. Oke, kemudian di sini ada info bandara terminal ya. Silakan ini dikasih tahu ke customer dan ini info pemesanannya. Saya akan menjelaskan ke bagian bawah. Oke, kemudian di bawah lihat ya. Di sini ada back, kemudian ada cancel booking. Artinya kalau teman-teman itu mau meng-cancel bookingannya silakan diklik cancel booking. Nah, di sini contoh misalkan. Ini cancel MTC. Berarti kalau di cancel MTC berarti teman-teman nggak jadi pakai asuransinya. Ya, perlindungan perjalanannya itu nggak jadi yang 20.000. Kemudian di sini ada bonusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Bonus MTC-nya kelihatan 3.000. Tapi kalau di cancel nggak jadi. Ya, misalkan kita cancel. Oke, nah kita cancel MTC-nya, maka nanti tidak ada bonus asuransi dan harganya juga akan ada potongan. Oke, kita lihat akan terpotong. Sebelum di-issued itu masih bisa dirubah ya, MTC sama bagasi. Oke, di sini. Oh ini bagasi ya, bagasi udah nempel. Jadi kalau misalkan teman-teman, oh nggak jadi bagasi, teman ulang lagi aja, ya ulang lagi. Atau misalkan nanti bisa hubungi admin juga. Nah di sini bonus kelihatan, kemudian show NTA.
Nah, ini saya kasih tahu ya, ini NTA itu adalah harga dari perusahaan ke teman-teman, ya. Harga dari perusahaan ke teman-teman. NTA tahu? Net to agent. Net to agent, ya. Kemudian NTA Airlines berarti harga dari maskapai penerbangan ke teman-teman. Oke, kemudian di sini ada issued. Issued artinya kalau misalkan sudah di booking teman-teman tinggal issued atau bayar ke maskapai. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman top up ke sini. Ya, top up ke sini. Kemudian ada issued by kartu kredit, kemudian ada invoice juga. Oke, ada invoice ya. Ada invoice, kemudian ada transfer. Saya ini akan jelaskan nanti ya, setelah ini. Nah, teman-teman perhatikan. Contoh misalkan, contoh, ini ada orang memesan tiket pesawat ini, kemudian dia itu belum bayar-bayar, kan nggak mungkin kita nungguin gitu ya. Kasih tahu aja ke customer, kalau misalkan di sini itu time limitnya misalkan jam 00, teman-teman ambil waktu 1 jam sebelum sebelum time limit. Ibu, ini tolong ya nanti jam 10 malam itu sudah masuk pembayarannya. Nah, itu cari aman, teman-teman. Ya, lebih cepat lebih baik. Nah, ini jam 10 misalkan. Jangan sampai teman-teman itu ngasih tahu, "Bu, ini time limitnya jam 00.23." Waduh, bahaya. Ya, jangan sampai ya. Oke, jadi kasih tahu, kasih waktu, kasih jarak gitu. 1 jam sebelum time limit untuk teman-teman itu proses. Oke, kalau sudah misalkan ini dia itu jam 11 misalkan baru mau transfer atau misalkan jam 10 baru mau transfer. Kan nggak mungkin teman-teman nungguin aja kayak gini ya, nggak mungkin ya. Capek lah ya. Nah, maka teman-teman log out dulu di dalam sistem. Nanti kalau teman-teman pingin tahu, Bu, kalau yang sudah di booking sama kita, ya, kita mau issued itu di mana? Tadi saya lupa karena udah ke log out. Perhatikan di sini. Klik menu. Nah, silakan bisa ditulis juga ya, teman-teman, saya jelaskan ini. Kalau teman-teman itu sudah booking tiket pesawat, kemudian mau issued, silahkan teman-teman, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah top up ke dalam saldo sistem. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat transaksi yang sudah di booking tadi, tapi belum di-issued, yaitu ada di ticketing queue. Ticketing queue untuk melihat transaksi yang sudah di booking tapi belum di-issued. Nah, di sini. Ya, di sini. Teman-teman bisa lihat. Oke, seperti ini. Ya. Nah, maka ini adalah bookingan yang tadi. Ya. Nah, kalau teman-teman misalkan sudah ditransfer ke sini, sudah ada saldonya sesuai dengan harga yang nominal di sini ya, maka tinggal di-issued aja. Caranya klik issued, maka di sini masukin password-nya. Password-nya adalah password yang digunakan untuk login ke dalam sistemnya. Nah, di sini ada tulisan kirim konfirmasi etiket versi MMBC. Kalau mau silahkan diklik, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Nah, di sini kalau sudah tinggal dibayar, kalau sudah dibayar otomatis sudah terpotong saldonya dan sudah ada tiketnya. Masuknya kemana etiketnya? Ke email. Ke email teman-teman yang tadi dimasukin ke sini. Nah, ini emailnya customer. Misalkan kalau teman-teman memasukkan emailnya customer. Ya, kemudian di sini ada yang namanya issued by kartu kredit. Silahkan, itu juga bisa. Ya, dan ada invoice. Teman-teman kalau diklik invoice-nya, maka itu akan muncul seperti ini bentuknya. Nah, ini ya. Dan di invoice ini sudah ada nama usaha teman-teman. Namanya siapa? Dani Express. Silahkan. Nanti di sini akan muncul Dani Express. Ada namanya Adi Siswanto, nama lengkap penumpangnya. Ya. Kemudian di sini ada pajak dan lain-lain. Nah, teman-teman silahkan tinggal ini di print aja. Kalau nggak mau di print, bisa juga menggunakan PDF saja. Ya, di download PDF. Bu, kalau misalkan ya customer itu kok tidak menerima etiket, dia tidak menerima etiket itu bagaimana? Cara mengirimkan kembali itu bagaimana? Saya mencari tiket yang sudah di-issue bagaimana? Perhatikan, kalau teman-teman ini sudah meng-issue tiket pesawat, kemudian ya
teman-teman mau melihat tiket pesawat yang sudah di-issue, ya itu ada di mana? Bukan di ticketing queue lagi, ya. Ticketing queue ini hanya digunakan untuk melihat transaksi yang belum di-issue, ya. Oke, saya cancel ya booking ya, saya cancel booking, takutnya ada yang mencari ini kasihan, saya cancel dulu. Oke, saya cancel dulu transaksi ini. Nah, saya akan kasih tahu yang contoh yang sudah di-issue. Nah, ini sudah tercancel ya. Oke, kita cek di ticketing queue. Oke, nah kita lihat di ticketing queue, produk dan jasa, tiket pesawat, ticketing queue. Nah, apakah sudah tercancel? Yes, sudah tercancel. Seperti ini, ya. Oke, kita akan lihat transaksi yang sudah ditransaksikan. Transaksi yang sudah ditransaksikan itu ada di manage tiket. Ya, ada di manage tiket. Nah, ini transaksi yang sudah ditransaksikan. Jadi kalau teman-teman sudah isut yang di ticketing queue, maka dia akan berubah kemana? Ke sini. Ya, mana tadi? Nah, ke sini ya. Di sini ada manage tiket, berarti semua transaksi yang sudah di-issued maka dia akan masuk ke situ. Kemudian di sini ada manage ticket all, berarti ini transaksi yang sudah lama, ya akan masuk ke sini. 1 tahun ya. Kemudian ada web check-in. Nah, web check-in ini digunakan untuk check-in online. Nah, teman-teman tinggal diklik aja. Ya, check-in kan customer di situ, maka nanti di situ bisa pilih kursinya di mana. Ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nanti teman-teman sambil praktek aja nanti konsultasi dengan kita, biar kita pandu ya. Kemudian ada booking group. Oh iya, saya belum ngasih tahu booking group. Sebentar ya. Booking group ini kalau misalkan teman-teman di atas 50 ya, silakan teman-teman bisa hubungi admin kita. Nah, hubungi admin kita untuk bisa booking group. Nah, di sini ada refund. Untuk refund, reschedule, silahkan teman-teman langsung menghubungi admin kita biar kita langsung bantu. Ya, nggak usah lewat sistem. Nanti ada di grup teman-teman untuk reschedule, nanti silahkan bisa minta bantuan ke kita. Oke, nah kita akan lihat. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau melihat tiket yang sudah di-issue, silahkan lihat di sebelah sini. Di sini sebelah kanan itu ada select ya. Nah, teman-teman tinggal diklik, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada bonusnya berapa. Nah, perhatikan bonusnya lumayan ya. 150. Untuk tiket pesawat bonusnya berbeda-beda, teman-teman. Ya, ada yang 5.000, ada yang 100.000, ada yang ini bonus MTC ya. Ada yang berapa? 300.000. Ada ya. Kemarin ada juga yang berapa? 450.000. Oke, ada juga yang 1 hari dapat 1,5 juta, itu ada juga. Ya, teman-teman silakan. Semoga teman-teman di sini mudahkan semuanya ya. Kalau sudah, nah di sini teman-teman bisa download tiket ya. Bisa download etiket seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman klik download etiket maka nanti teman-teman tinggal download saja. Ya. Atau kalau nggak di-download etiketnya, teman-teman misalkan, oh, email yang di-input ternyata salah, maka etiketnya tidak terkirim ke customer. Oh ya Mbak, saya minta email lagi lah. Saya kirim ulang lagi aja etiketnya. Bagaimana caranya? Nih, ada kirim etiket. Ya, kirim etiket itu ketika diklik, maka di sini ada emailnya teman-teman mau kirim ke email siapa. Dan di sini ada tipe etiketnya. Di sini ada etiket resmi yang tampil harga dan ada versi MMBC yang tidak tampil harga. Bu, aman nggak kalau versi MMBC? Aman, aman pisan. Ya, tidak kelihatan harganya. Yang penting customer tahunya ke sana itu check-in itu sudah ada kode bookingnya. Itu biasanya orang-orang yang tidak memikirkan harga, yang penting ada jadwal perjalanan. Ya, kalau sudah tinggal diklik kirim ke, diklik kirim. Loh ini nggak kelihatan ya, teman-teman nggak ngomong. Nah ini ya teman-teman emailnya masukin, kemudian di sini ada etiket resmi maskapai dan ada etiket MMBC. Ya silahkan pilih kalau MMBC nggak tampil harga. Coba-coba aja teman-teman ya. Kalau sudah klik kirim etiketnya, maka nanti akan terkirim ke email mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, tadi ada yang menanyakan, Bu,
kalau misalkan ada yang membeli tiket grup, perhatikan di sini. Mm, Oke. Nah, sebenarnya Pak Musa, oke, untuk refund ya karena memang gini, teman-teman, untuk sistem kita itu kemarin kan habis corona itu jadi ada beberapa settingan-settingan yang belum disetting kembali, tapi itu sedang proses. Pastinya Pak, pastinya kita pinginnya semua yang ada di sini itu berjalan seperti dulu, ya. Nah, kita itu sedang perbaiki dan perbaiki karena nggak mungkin langsung otomatis itu nggak mungkin. Ya nanti kita akan akan di-setting kembali ya untuk refund-nya, kemudian schedule-nya yang ada di dalam sistem, nanti kita ajukan ke IT-nya. Tapi memang kalau misalkan teman-teman itu menghubungi lewat admin ke grup itu sebenarnya lebih mudah karena berhubungan langsung dengan admin yang bagian transaksi. Ya. Oke, nah ini untuk tiket grup misalkan, tiket grup sedikit saja. Kalau misalkan ada orang membeli tiket pesawat misalkan 20 atau 30 cukup di sistem sendiri aja teman-teman. Ya. Nanti teman-teman itu bisa dilihat harganya. Nah, ini kayak gini nih. Misalkan teman-teman itu ada yang membeli tiket pesawat itu 20 orang, maka teman-teman pilih yang 1, 2, 3 untuk ngecek harganya. Nah, ini dicek dulu harganya, ini berapa. Ya. Kemudian ini berapa, kemudian ini yang di sini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa. Maka nanti silahkan dibagi rata. Ya, jangan sampai ada 20 orang, yang 10 orang pertama harganya murah, yang 10 orang berikutnya misalkan harganya lebih mahal, misalkan contoh ya. Jangan sampai seperti itu, silahkan dibagi rata. Nanti ini ditotal semuanya, kemudian dibagi. Misalkan ya, ini sudah ketemu, ini berapa ketemu, maka nanti tinggal dibagi aja rata. Seperti itu sih gampang ya untuk grup teman-teman. Jadi nanti ini di booking dulu, baru nanti booking lagi seperti itu.